Bapak Ibu yang saya hormati, kita sedikit terlambat 15 menit karena memang sekali lagi antusiasme sangat banyak. Jadi kita nanti mohon 15 menit agak molor kemungkinan. Baik, tanpa lagi berlama-lama, kita akan masuk ke season kedua, di mana di season kedua ini menampilkan 3 narasumber yang sangat luar biasa yang sudah tidak sabar untuk memaparkan paparan-paparan beliau. Beliau adalah Profesor Muhammad Azhari dari ITS, Pak Rektor ITS, kemudian Ketua Umum Persi, Dr. Kuncoro Adi Puryanto yang dari pagi sudah standby, kemudian RS UNER, Profesor Dr. Nasrudin. Baik, tanpa berlama-lama, sudah siap Pak G? Siap. Baik, Pak Kuncoro paling semangat dari pagi tadi saya lihat. Iya, ini udah kencot. Syukur Pak G. Baik, untuk kesempatan pertama, saya berikan waktu sekitar 20 menit untuk Profesor Azhari. Monggo Pak, waktu dan tempat untuk Bapak. Silakan. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Dodot, Pak Trio Sambodo. Saya share ini ya, share screen. Kelihatan jadi disable ini. Share screen-nya. Pak Moderator, tolong dibuka karena masih disable. Pak Ketua Teddy, buat Pak, tolong Pak dibuka Pak untuk fasilitas share screen untuk Pak Rektor Pak. Ya, sudah oke. Baik, Bapak Ibu semua yang saya hormati, ini sudah bisa dilihat ya screen-nya? Bisa Pak. Ya baik. Jadi di sesi ini saya tidak berlama-lama, mungkin tidak sampai 20 menit mudah-mudahan. Saya akan share saja, sharing tentang apa yang sudah dilakukan ITS sesuai dengan topik kita pagi hari ini, yaitu pencegahan transmisi COVID dan seterusnya. Dalam hal ini kita sudah ya selama dalam 2 bulan ini sampai mengubah kelas-kelasnya yang biasanya banyak mahasiswa, karena mahasiswa pada work from home, kita ubah menjadi pabrik, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama pabrik hand sanitizer, sudah produksi 4.000 liter hand sanitizer, ada yang dalam bentuk kecil-kecil ataupun 5 literan, semuanya kita donasikan. Jariah, betul ya apa yang dikatakan Pak Dodot dan Pak Direktur RSUA tadi ya. Face shield untuk pelindung wajah itu kita sudah 140.000 biji. Kita sebarkan ke 25 provinsi, mungkin sekarang sudah 34 provinsi ya, total seluruh Indonesia. Termasuk baju hazmat, masker, bilik sterilisasi yang sebagian tadi justru untuk mensterilkan si Raisa ya dan adik-adiknya. Kemudian ada juga ventilator yang saat ini masih sedang uji coba. Kelihatannya mungkin hari ini sudah keluar hasilnya. Ventilator. Robot violet. Nah ini semuanya produksi. Kemudian ada yang dalam bentuk prototipe. Itu antara lain untuk monitoring infus ya dan seterusnya. Semuanya ini adalah alat bantu atau alat-alat kesehatan. Termasuk yang tadi sudah ditanamkan di adiknya Raisa, yaitu thermal imaging untuk mendeteksi suhu tubuh melalui kamera tanpa sentuh. Jadi perawat tidak perlu masuk kamar memberikan termometer kemudian mengukur, sudah tidak perlu lagi karena adiknya Raisa sudah bisa melakukan. Nah Ibu Bapak sekalian, ini aja secara garis besar seluruh alat pelindung diri ini ya, hand sanitizer, kemudian face shield. Face shield ini yang dikembangkan oleh Pak Joko. Nah, ini orangnya. Itu juga jadi peserta juga. Kemudian hazmat. Ibu Bapak sekalian, kita sudah produksi 1.000. Seperti pesan Pak Menteri tadi, ITS kita memiliki 10 pusat riset, ya, kemudian 5 pusat kajian tentang kemasyarakatan, tapi jangan lupa ITS juga PTNBH, yaitu kita punya perusahaan. Nanti semua order-order
yang sifatnya komersil ya, kita tentu saja bicarakan dengan UNER juga. Nanti akan kita lewatkan supaya menghindari administrasi yang sangat rumit ya. Maka ada dua opsi, bisa melalui perusahaan, bisa melalui ITS, lembaga penelitian atau inovasi. Pak Dodot salah satu wakil direktur di pengembangan inovasi. Kami punya 4 klaster untuk inovasi ini. Inovasi ini sampai produksi dan sampai keluar sertifikasi, kemudian kerjasama dengan pihak luar. Termasuk robot ini adalah produk-produk hasil penelitian yang dilanjut ke inovasi. Nah, makanya ini Pak Kriyo Sambodo dijadikan moderator ya. Termasuk bilik untuk swab kita sudah kirimkan ya 2 biji. Luar biasa kerjasama dengan RS UNER ini. Ada banyak sekali produk-produk yang insya Allah akan sangat berguna dan sangat membantu. Rumah sakit lain tentu saja bisa untuk mengorder, hanya saja untuk saat ini kapasitas kalau membuat robot Raisa itu sekitar 10 lah 1 bulan. Ya. Kami masih bisa mampu karena sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan tapi yang levelnya masih UMKM. Bisa sampai 20 Pak Rektor? Bisa ya, 20 bisa 20 unit per bulan sehingga order atau pemesanan bisa dilakukan. Kami punya perusahaan PT ITS Technoscience ya. Melalui sana maka tidak perlu ada satu administrasi yang sangat rumit dibandingkan dengan jika seperti saat ini pada tahap penelitian. Tahap penelitian kita perlu membuat surat pertanggungjawaban yang macam-macam dengan kwitansi dan seterusnya ya. Nah, itu kemudian EVIDS ya semuanya ada namanya. Terima kasih ini kepada Pak Direktur RSUA dan juga Pak Dahlan Iskan yang menyumbangkan nama-nama. Raisa BCL, Raisa apa tadi? Raisa yang sudah disebut Dr. Nasron tadi ya. Apa ini namanya? Ventilator ini berbeda dengan ventilator yang sudah akan dikembangkan kawan-kawan Bandung dan PTDI ya. Ventilator ini adalah untuk emergensi yang tingkatnya lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa jenis ventilator yang sedang dikembangkan kawan-kawan. Dan ini insya Allah kalau hari ini update-nya sudah dapat, kita sudah bekerja sama dengan BUMN, yaitu dengan Barata, PT Barata, Pomabis Mahindra, dan PT Inti Bandung, itu dan PTDI juga sudah kita sudah saling tanda tangan MOU untuk siap memproduksi. Tetapi sekali lagi, pesan Pak Menteri tadi, kita perlu menghitung berapa kebutuhan sesungguhnya ini untuk ventilator ini. Pak Menhan sudah mengatakan akan menyiapkan untuk pesan beberapa ratus, beberapa ribu bahkan. Ya. Kemudian ada yang beberapa yang lain Pak, Ibu Bapak sekalian. Nah ini yang Raisa ya, tadi sudah banyak disebut, satu robot sudah beroperasi. Jangan takut, Raisa itu akan menghilangkan para pekerja-pekerja non-medis. Jadi banyak yang takut kalau menggunakan robot, wah ini berarti nanti saya akan dipecat ya. Beberapa tenaga medis berpikiran seperti itu. Robot ini membantu saja ya, tidak akan menghilangkan karena kebutuhan untuk ya ini terutama di masa-masa infeksi yang mudah menular ini, robot ini sangat-sangat dibutuhkan. Nah, seperti tadi kami sampaikan, pengembangannya itu kalau yang bentuk robot masih services saja, membantu, mendukung. Ditambah dengan fitur-fitur yang mengukur suhu tubuh dan seterusnya. Nanti pada saat pengembangan ditindakan, ya, tindakan, jadi artinya dokter di rumah sakit UNER atau tempat mana saja, itu bisa saja kita
kirim robot di tempat lain yang tidak ada dokter spesialis, misalkan melakukan operasi. Nah, robot itu yang melakukan, tapi pengendalinya itu adalah dokter. Seperti Raisa ini, robot dan stasiun pengendalinya bisa dari jarak yang berbeda karena menggunakan internet sebagai fiturnya. Asalkan robot itu tersambung dengan internet, maka dimanapun letaknya antara pengendali dan robot boleh berbeda. Nah, Ibu Bapak sekalian, ini beberapa produk-produk yang lain. Ya. Ada yang menarik yaitu transfer bed, kemudian prototipe ruang isolasi. Ini yang ditambahkan karena ruang isolasi terlalu kecil kapasitasnya, kemudian ditambah bisa menjadi 140 sampai dengan lantai 6 dan 7 seperti yang disampaikan tadi. Ini rumah sakit tenda, Ibu Bapak sekalian, yang kawan-kawan dari ITS juga mendesainnya. Jika dibutuhkan dalam kondisi yang COVID ini jumlah pasiennya meledak lebih banyak, maka kita bisa operasikan rumah sakit tenda yang sangat mudah dibangun dan diintegrasikan sehingga menjadi besar sekali. Ya, ada dari tenda, ada dari kontainer. Ini beberapa yang lain. Saya kira itu sharingnya bahwa ITS mengembangkan ada banyak sekali produk, lebih dari 25 produk yang semuanya bekerja sama dengan Rumah Sakit UNER dan Rumah Sakit Dr. Sutomo. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Pak Menteri yang sudah memberikan dukungan dalam saat ini tahap penelitian sampai dengan uji klinis, uji standar. Nah, nanti giliran kami selanjutnya, Pak Dodot dan kawan menindaklanjuti sampai dengan yang dipesan tadi dalam hal ekonomikal, ya, prosedur dan ekonomis. Saya kira demikian, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, terima kasih Pak Rektor. Bapak Ibu sekalian, berikan aplaus yang sangat meriah untuk Pak Azhari, Rektor ITS setelah presentasi beliau. Baik, sebelum ke narasumber kedua, Pak Kun, Dr. Kuncoro Adi Puryanto, mungkin ada baiknya saya ingatkan, untuk session kedua ini, selain pertanyaan kami jaring melalui fasilitas chat dan komen di YouTube, juga nanti bisa dilakukan secara langsung dengan raise hand. Ada fasilitas raise hand di Zoom, silakan digunakan. Jadi sedikit berbeda teknisnya dengan Pak Menteri. Guna menjaring masukan sebanyak-banyaknya, mengingat apa yang kita lakukan, seperti apa yang saya ulang-ulang lagi, mumpung bulan baik, di mana amal kita akan digandakan berlibu-libu kali lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan. Monggo. Amin Allahumma amin. Sama-sama tolabul ilmi dengan beramal jariah melalui Vaskes. Kira-kira itu pesannya Pak Kun G. Pak Kun, monggo. Kayak sabar. Pembicara kedua adalah Dr. Kuncoro Adi Puryanto MKes. Dari Ketua Umum Persi. Monggo Pak Kun. Matur nuwun. Cek suara saya bisa terdengar dengan baik lah. Insyaallah. Saya Pak Kun. Insyaallah, Pak. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Slide-nya dari sana apa dari sini? Monggo dari Pak Kuncoro aja. Monggo. Coba ya, saya coba. Nanti kalau gagal kami backup, Pak. mana nih? Bu Anggra siap ya backup ya. Nih tampaknya backup aja deh. Backup. Monggo Bu Anggra. Loh. Bisa nggak? Apa tabrakan nih, Pak? Sudah Pak, kelihatan. Sudah dibuka, Pak Kun. Sudah terbuka. Sudah dibuka. Mungkin materinya. nah layarnya aja yang digeser. Gitu. Oke. Iya. Sudah masuk kah? Sudah. Pak. Oke.
Oke, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, saya mendengar paparan tadi mulai dari Pak Menteri Ristek dan Pak Rektor, tanya jawab. Rasanya dunia tuh digenggam dari Surabaya. Dunia sudah digenggam dari Surabaya. Jadi dari Surabaya, dari Erlangga dan ITS untuk Indonesia itu tampaknya sudah di depan mata dan terbukti saat ini. Bapak Ibu sekalian, saya akan membahas dari sudut yang lain. Kebetulan di event ini ada Dewan Penyantunnya Persi, dia yang punya ilmu dan ngelmu, namanya Dr. Slamet Riyadi Yuwono. Jadi nanti kalau ada kesulitan tanya jawab, nanti entah dengan ilmunya atau dengan ngelmunya, nanti semuanya akan terselesaikan dengan baik. Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui bahwa industri rumah sakit, anggap aja rumah sakit, suatu industri, itu industri yang seperti NASA. Jadi di dunia itu ada 2 industri yang paling rumit ya, paling rumit sisi paling yang berbahaya, ya berbahaya. Di situ banyak infeksi, dokternya bisa tertular, semuanya bisa mendapatkan sesuatu yang sebagai akibat dari pelayanan yang ada di rumah sakit. Sementara ini, bahwa sebelum COVID pun sudah ada sesuatu yang sebetulnya sudah harus ditindaklanjuti oleh kita semuanya. Bahwa dunia perumahasakitan itu punya yang namanya Global Hospital Trend. Global Hospital Trend. Di mana tren yang pertama adalah tren digital hospital. Kedua, masuk dan sebetulnya sudah yang dibuktikan dari Surabaya adalah use artificial intelligence. Setelah itu apa? Nah, tadi yang ditakutkan banyak orang, yaitu least person. Era berikutnya adalah era value-based service. Era berikutnya adalah era profit capping. Nah, itu rumah sakit. Rumah sakit ke depan seperti itu. Nah, kita sudah melangkah, ada akselerasi, mudah-mudahan ini tetap berpihak pada dimensi mutu yang dideklarasikan oleh WHO. Dimensi mutu itu apa saja di sebuah rumah sakit, termasuk inovasi-inovasi yang akan muncul di dalamnya. Yang pertama, efektif. Semua berdasarkan kebutuhan, semua berdasarkan evidence base. Semua yang dibentukkan, yang dipastikan, yang ditentukan menjadi pengungkit strategi untuk pengungkit kinerja itu terus efektif. Yang kedua, safe. Safety harga mati, safety harga mati, safe untuk sivitas hospitalianya, safe untuk lingkungannya, all safe. Bahkan Hippocrates pernah bilang untuk pasien with no harm, tidak boleh ada yang keliru. Universal Health Coverage sebelum terjadinya COVID ini sudah declare juga Universal Health Coverage without harm. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, indikator yang ketiga yang perlu kita pahami bersama adalah yang kita namakan sebagai people center care. People center care ini di dalamnya di rumah sakit sudah diaplikasikan. Patient center care and family. Tetapi era sekarang juga dibutuhkan indikator ini yang dinamakan people. Apa itu? Kita harus merubuhkan tembok-tembok yang kuat menjadi dindingnya yang ada di rumah sakit. Diharapkan di sini strategi hospital without wall itu akan mempercepat dan memperkecil merepresi virus COVID ini juga. Yang keempat, timely, waktu. Nah, jadi apapun inovasi, apapun yang dilakukan di rumah sakit harus mengingat waktu. Kita tidak boleh kehilangan waktu emas bagi pasiennya. Semua itu harus mempertimbangkan waktunya dengan baik, ya, baik. Jangan sampai hilang. Yang kelima, equitable. Nggak pandang bulu. Jadi kalau toh ada robot ini,
orangnya siapa saja, itu tetap diberlakukan yang sama. Slide-nya kok nggak jalan. Oh, belum Pak, belum. Ini pembukaannya kalau ini terlalu banyak slide sebentar ya. Mohon maaf. Kemudian integrated yang terakhir efisien. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang bagaimana persiapan dari rumah sakit? Saya akan mencoba melihat dari checklist yang dikeluarkan oleh WHO, kantor yang ada di Eropa yang diproduksi di dikeluarkan pada tanggal 24 Februari tahun 2000. Yang pertama, kita sebetulnya untuk rumah sakit kita siap enggak, itu ada checklistnya sebetulnya. Nanti rujukan dari materi saya saja, di situ banyak checklist, nanti rumah sakit kita bisa tahu sebetulnya rumah sakit kita siap apa enggak. Yang pertama, komunikasi. Komunikasi ini ada checklistnya, sebetulnya terkait dengan brandednya rumah sakit, bagaimana komunikasi keluar, mana mengakses pelayanan yang di rumah sakit, bagaimana komunikasi yang di dalam rumah sakit, ada interkolaborasinya itu gimana, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, community and essential health services dan patient care, sistem rujukan, ya, dan seterusnya. Yang kedua, yang ketiga, surge capacity. Ini gelombang besar, gelombang besar. Bagaimana persiapan obat-obatan. Nanti terkait yang keempat dengan manusianya. Rumah sakit itu sudah mempersiapkan di era normal itu lebih dari persiapan normalnya. Ya. Dengan adanya seperti gelombang yang besar ini, maka sebetulnya rumah sakit itu kalau tidak hati-hati, dia akan menjadi rumah sakit yang ikut sakit. Ikut sakit, lama-lama tentu akan terkait dengan mutu pelayanan yang disampaikannya. Kemudian human resources seperti ini. Tentu seperti disampaikan, human resources yang harus aman, ya, supply-nya harus bagus. Terus bagaimana? Apakah semua di zona merah itu dilakukan oleh spesialis paru-paru yang jumlahnya sangat terbatas? Ya, kalau tidak salah, 1,5 juta, 1,4 juta penduduk Indonesia, satu dokter spesialis paru. Bagaimana dengan perawatnya? Bagaimana dengan dokter umumnya? Konon dokter umum sudah penuh, sudah cukup, tetapi ngumpul di kota-kota besar. Nah, perawat bagaimana? Kompetensinya bagaimana? Nah, ini nanti ada checklistnya. Kemudian logistik, manajemen, supply, dan sekaligus persediaan obatnya. Di awal-awal daripada COVID ini, terus terang, luar biasa gelombang ini, semua serba sibuk sendiri-sendiri. Sampai-sampai logistik itu luar biasa. Supply induce demand, demand-nya menginduce supply, luar biasa. Mahalnya bukan main. Dan langka, karena yang membutuhkan bukan di Indonesia saja. Tapi secara bertahap, ini gerak cepat dari BNPB, semuanya bisa berjalan dengan yang kita harapkan. Yang kemudian essential support services, laundry. Bagaimana pengolahan, kesiapan mengelola limbah COVID ini, yang sampai sekarang ini luar biasa sulitnya. Koordinasi luar biasa. Kementerian Lingkungan Hidup, bagaimana sulitnya izin untuk insinerator dan sebagainya. Saya memberikan satu saran pada rumah sakit, insinerator ada izin apa tidak saat ini, gitu. Asal memenuhi standar gitu yang kita kehendaki, pakai, karena lebih bermanfaat daripada kalau tidak dimanfaatkan. Ya, ini PR kita bersama. Mungkin juga ini perlu robot juga di sini, ya, robot yang ngurusi logistik, ya, obat dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian yang ke-7 ini PPE-nya nanti pelindung dirinya, APD-nya, ya. Infeksi Prevention and Control, IPC-nya di sebuah rumah sakit. Kalau diakreditasi itu kalau nggak salah di parameter PPI 8.3, ya. Sedangkan disaster plan-nya tadi pada MFK 6. Ini sebetulnya di Indonesia cukup siap sebetulnya kalau
rumah sakit itu mengaplikasikan semua parameter yang ada secara benar di sebuah rumah sakit. Kemudian case management. Nah ini, gimana nih ngatur orang? Gimana triase ini dilakukan dengan baik? Nah ini perlu robot juga nih. Robot juga nih. Triase itu titik kunci. Triase di depan itu titik kunci. Ya, titik kunci. Bagaimana? Apakah harus ke IGD dulu atau membuat yang berbeda? Bagaimana caranya? Nah ini juga perlu dijanjikan sesuatu cara atau satu apa yang bisa case management di IGD tentunya ini juga menjadi lebih efektif, efisien, mengurangi potensi-potensi tertular dan seterusnya. Nah, surveillance ini sistem informasinya juga baik. Yang terakhir laboratory system. Bapak-Ibu sekalian, rasanya vaksin itu mungkin 12 bulan lagi belum ada ya. Mudah-mudahan sih cepat gitu. Kita masih bersama-sama dengan COVID rasanya. Meskipun turun, tetapi kita bisa. Jadi strategi memperkuat early detection system ya, dengan laboratorium dikuatkan dengan cara apa saja, itu menjadi titik kunci yang strategis untuk sebuah rumah sakit untuk tetap eksis di lingkungannya. Nah, rekomendasi WHO 4S, ya, stafnya harus fokus bagaimana, kemudian ruangannya juga harus diatur seperti apa, supply-nya harus tetap, jaminan dari supplier, dan sistemnya harus ada. Jadi, Bapak Ibu sekalian, 3 level sistem manajemen itu teruji di sini. Termasuk arsitektur manajemen rumah sakit teruji di era COVID ini. Nah, ini sudah Bapak Ibu sekalian ketahui apa yang harus dilakukan, tadi PPE-nya. Gitu. Kemudian zoning yang masuk merah, jingga, dan hijau, cepat-cepat. Tentu ini sudah dilakukan, kapan kita menggunakan APD di zona merah dan seterusnya, dengan apa yang ada. Kalau yang hijau itu non-patient care area, medical ward-nya dengan host asymptomatic dari non-COVID-19, dan seterusnya. Ya. Kemudian ini APD, ini, waduh luar biasa ini. Sudah diproduksi APD begitu banyak di sana, mudah-mudahan akan menurunkan harga dan sekaligus meningkatkan kualitas. Bapak Ibu sekalian, kesempatan saya juga mengingatkan pada semua rumah sakit di Indonesia, hati-hati terhadap sumbangan. Gitu. Sumbangan harus diteliti. Ya. Pakaian robotnya itu juga ada kualitasnya. Juga demikian ada masker ini juga bermacam-macam. Ya. Kelihatannya merupakan surgical mask, ternyata enggak. Gitu. Tipis, katanya similar dengan N95, ternyata enggak, wah cilaka ini. Ini ada cara-cara untuk mengujinya. Nah, ini titiknya pembahasan di sini, tool and teknologi dari satu healthcare worker. Terima kasih bahwa kebutuhan ini sudah terjawab, bahkan sudah lari tadi ke rencana adik-adiknya dari Raisa. Jadi dibutuhkan banget. Kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, yang terpenting adalah bahwa prinsip sebetulnya rumah sakit ini harus bisa siap melayani COVID-19. Ya. Kemudian tersedia ruang, APD lengkap menggunakan yang betul dengan cara yang betul. Penggunaan robot untuk nakes, sterilisasi, dekontaminasi, dan sebagainya, itu tentu akan mengurangi resiko-resiko tertular untuk tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan bisa tidak terlalu lelah, dan tentu juga lebih tadi kesempatan untuk pasiennya beristirahat. Nah, terus diperlukan SDM yang terlatih, dan yang ada 3 yang terakhir, di masa mendatang diharapkan rumah sakit dalam melakukan identifikasi resiko juga bencana non-alam. Penguatan pelayanan kesehatan harus terus dilakukan seiring dengan fase dari pandemik. Yang terakhir menjadi sangat penting, walaupun sedang dalam masa pandemik, keselamatan pasien, keselamatan staf harus tetap dilaksanakan. Terima kasih. Belum. Robot di era kita lihat, robot di era belakang.
diskusi ya. Jadi genomik ya, aplikasi healthcare genomik, digital medicine, yang terakhir ini artificial intelligence dan robotik ya. Nah, kalau genomik ini tadi ini sisipan akan merevolusi berbagai aspek perawatan kanker, prediksi dengan screening, diagnosis, pengobatan dan sebagainya. Genomik bukan main ini. DNA bisa direkayasa kelihatannya. Strategi pencegahan penyakit, diagnostik genetik dan seterusnya, memungkinkan penargetan dan sebagainya. Nah, sekarang kalau digital medicine, nah ini masa depan artificial yang luar biasa merupakan berpusat pada pembelajaran mesin. Ya, ini sudah berjalan. Pembelajaran penggunaan aset dan mesin-mesin memfasilitasi tindakan medik yang sudah akan direncanakan dan sekaligus keperawatan yang disesuaikan untuk setiap pasien. Ya, ini bangunan komunikasi yang nomor 1 itu sudah terbangun, Bapak. Kalau di Surabaya terbangunnya antara ITS, contohnya yang gede ini, dengan Airlangga. Di tempat lain enggak, Pak. Belum tempat lain belum. Ini komunikasi yang gedenya sudah kayak itu. Yang dalamnya kayak apa, mungkin lebih baik dan perlu dicontoh oleh perguruan tinggi lainnya. Kemudian contohnya artificial intelligence robotik sudah dicontohkan, pengobatan jarak jauh, bahkan stetoskop jarak jauh, bagaimana ECG jarak jauh, dan seterusnya. Saya kira sudah disiapkan dan akan terlaksana secara benar. Kemudian Bapak Ibu sekalian, genomik ini, 3 ini yang kita Rumah Sakit Airlangga bersama ITS didorong oleh COVID, terjadi percepatan dari disruption ya, yang luar biasa, telah menelurkan inovasi-inovasi insya Allah yang akan bermanfaat bagi anak bangsa ini, bagi bangsa ini, dan tentu bahwa Indonesia itu tidak kalah dengan yang lain. Indonesia itu ada di dunia, bahkan akan bermanfaat bagi dunia. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah Bapak untuk Pak Kun dari Bersih. Ya. Baik, selanjutnya untuk kesempatan ketiga di season kedua ini, saya mengundang dengan hormat Direktur RS UNER Surabaya, Profesor Dr. Nasrarudin. Monggo, Prof. Ya. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PowerPoint saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ambil Miko aja. Ya, Prof. Nasra? Oke, sudah. Ya. Jadi yang kami hormati Bapak Moderator, yang kami hormati para pembicara dan Bapak Menteri Ristek Brin, juga yang kami hormati dan kami banggakan seluruh peserta webinar ini di seluruh Indonesia, dan yang tidak kalah penting adalah panitia. Topik kami hari ini adalah mengenai kebutuhan robot di rumah sakit dalam upaya mengurangi interaksi tenaga kesehatan dengan pasien COVID-19. Terus, jadi COVID ini kan pertama kali muncul di Wuhan, China, ya. Kemudian termasuk emerging infectious disease, menyebar ke seluruh dunia dari manusia ke manusia melalui droplet. Jadi sekali lagi melalui droplet. Jadi menghadapi COVID ini sebenarnya nggak perlu ketakutan berlebihan ya, karena transmisinya itu via droplet. Yang berikutnya, penyakit ini berisiko tinggi dan berdampak luas tidak saja di bidang kesehatan, tetapi juga di bidang ekonomi, sosial, dan lain-lain. Sementara vaksin dan obat terpilih ini masih dalam proses, tentu saja ada upaya-upaya yang harus kita lakukan, terutama dari kita tim dari rumah sakit, karena yang pasti rumah sakit akan kebanjiran begitu banyak pasien sebelum adanya vaksin dan obat yang terpilih. Ya, terus,
Jadi rumah sakit harus mempersiapkan diri untuk melindungi SDM-nya dan juga rumah sakitnya itu sendiri. Untuk ini peta di Indonesia bahwa sekarang ini hampir seluruh provinsi sudah melaporkan keberadaan COVID-19 ini, terutama di Jawa ini sudah zonanya merah, merahnya sudah merah maron, artinya itu adalah jumlah yang tertinggi di antara provinsi-provinsi yang lain. Terus kemudian ini adalah info terakhir kemarin bahwa kemarin sudah melebihi dari ini, kemarin sudah melampaui 15.354 yang confirm ya. Jadi dari waktu ke waktu di Indonesia masih terjadi penularan artinya. Terus jadi untuk menanggulangi COVID-19 ini, pada hakikatnya ada strategi yang harus kita jalani. Yang pertama ini adalah yang dilakukan oleh Indonesia saat ini, yaitu bagaimana kita mencegah agar virus ini tidak masuk ke tubuh manusia. Itu intinya. Ya, cara yang dilakukan adalah mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya mengikuti PSBB, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun sesering mungkin, menjaga stamina dalam rangka meningkatkan ketahanan tubuh. Yang kedua ini sebenarnya yang paling ampuh dan kita harapkan, yaitu vaksin dan obat. Namun sayangnya ini semua masih dalam proses. Untuk pembuatan vaksin diperlukan waktu antara 12 sampai 18 bulan, demikian juga untuk obat. Sedangkan kita berposisi di antara yang ketiga ini. Yang ketiga ini menghasilkan timbulnya kekebalan alamiah secara menyeluruh. Ya. Jadi suatu kekebalan bersama atau disebut herd immunity. Ini kalau didasarkan kepada basic reproductive number, kalau satu pasien menulari 2 orang, maka kekebalan secara menyeluruh ini harus melibatkan 50% penduduk Indonesia yang harus mengidap atau terinfeksi COVID-19. Kalau yang satu pasien menulari 3 orang yang lain, maka potensi herd immunity atau kekebalan masyarakat itu diperoleh kalau sudah mencapai 60 atau 70% bangsa kita ini terinfeksi. Terinfeksi itu risikonya 2 nanti, sembuh atau harapan kita ya sembuh. Sehingga dengan capaian 60-70% ini, maka diharapkan transmisi atau COVID ini berhenti di Indonesia. Begitu estimasi berdasarkan literatur. Terus nah ini yang saya sampaikan tadi mengenai herd immunity tadi, kekebalan kelompok ya. Jadi ada kalau kelompok itu tidak sama sekali tidak mendapatkan vaksin. Sekali lagi bahwa virus ini kan muncul pertama dari Wuhan, China. Kemudian menyebar ke berbagai daerah, ke berbagai negara. Karena ini merupakan virus dan penyakit baru, itu masyarakat tidak semuanya tidak siap antibodinya. Jadi kekebalannya relatif belum terbentuk. Sehingga kalau tanpa vaksinasi, ya dengan mudah sekali virus itu menularkan ke orang lain ataupun kelompok lain. Lalu yang di tengah itu sebagian mendapatkan vaksin ya, sehingga penularannya agak relatif lebih lambat. Yang kelompok ketiga ini kalau seandainya diberikan vaksin, maka sebagian kelompok orang akan tervaksinasi dan mempunyai kekebalan tubuh. Nah, kalau sudah kebal semuanya, ya virus ini tidak berdaya, bisa kita hambat. Dengan catatan tadi, kalau satu pasien menulari 2 orang, ini 50% harus terinfeksi dulu. Kalau menulari satu pasien menulari 3 orang, ini sekitar 60-70% terinfeksi, baru virus itu terbunuh. Tapi ini adalah suatu solusi terakhir ya, karena ini sangat berbahaya. Kurang lebih 20,2 harus antara 3 sampai 9% di negara kita cukup tinggi itu
terpaksa ya meninggal dunia. Ini yang kita hindari. Terus, nah ini kondisi di Indonesia saat ini masih terjadi penularan, masih tumbuh. Jadi grafiknya di Indonesia juga masih meningkat. Terus, nah ini kalau kita menghadapi pandemi dengan belum adanya virus, belum diketemukannya obat terpilih atau drug of choice, risikonya akan terjadi lonjakan pasien ini. Kemudian rumah sakit juga akan kebanjiran pasien. Ini hampir terjadi di semua rumah sakit rujukan, di Jawa Timur pun hampir semua rumah sakit kebanjiran. Terus, nah kemudian ini dengan adanya lonjakan pasien tadi, maka rumah sakit harus menerapkan suatu disaster plan ini. Jadi menurut akreditasi yaitu mengikuti MFK 6 ini. Artinya rumah sakit harus menyiapkan manajer tentang disaster. Jadi harus mempersiapkan diri melakukan suatu identifikasi. Jadi disaster itu pada hakikatnya kan ada dua, yaitu bencana alam dan bencana non alam. Ini COVID ini termasuk bencana non alam. Rumah sakit harus mengidentifikasi kira-kira apa yang akan terjadi di rumah sakit dan apa-apa yang harus disiapkan. Yang jelas rumah sakit juga harus menyiapkan gedungnya. Kalau di Rumah Sakit UNER kebetulan alhamdulillah mempunyai 2 buah gedung. Jadi 1 untuk non-COVID, 1 dikhususkan untuk COVID. Itu yang memang cukup ideal kalau di Rumah Sakit UNER. Kemudian yang kedua, ruangannya juga harus disiapkan. Ruangan yang aman untuk nakes, ruangan yang aman untuk pasien, ruangan yang tidak aman untuk virusnya. Jadi ruangan itu tentu saja harus ada ruangan observasi, ada ruangan isolasi, ada ruangan HCU yang bertekanan negatif, ada juga ruangan ICU yang bertekanan negatif dan dilengkapi perlengkapan lain. Yang penting yang harus diperhatikan ini adalah sesuai anjuran WHO, yaitu adalah suatu hospital safety index-nya. Jadi harus terukur semuanya, termasuk SDM-nya. Jadi untuk menangani pandemi COVID ini, SDM juga harus disiapkan. Diberi pengetahuan yang cukup, dilengkapi dengan APD yang cukup, dan juga SDM alternatif. Juga yang harus disiapkan adalah sumber daya alternatif. Misalnya kalau rumah sakitnya penuh di gedung itu, ya tidak ada salahnya membuat tenda di halaman rumah sakit untuk itu. Tapi tetap harus mengikuti kaidah keamanan mungkin. Alternatif lain yang memanfaatkan seperti topik sekarang ini, memanfaatkan robot tadi untuk bagaimana sesedikit mungkin tenaga kesehatan itu langsung berhadapan dengan pasien, tetapi tidak menutup kemungkinan karena robot tidak menggantikan posisi nakes sepenuhnya, tapi sifatnya hanya membantu. Jadi contohnya misalnya dilengkapi mengenai robot Raisa itu dilengkapi dengan suatu CCTV yang bisa berputar 360 derajat. Itu bisa melakukan zoom sehingga misalnya pasien itu ada diagnosis, kemudian ada kesadaran menurun. Dokternya yang merawat kan bisa lebih dari 3, bisa 6 dan sebagainya. Dalam rangka menghemat APD, ya tidak perlu tuh dokternya itu berbondong-bondong mengerumuni pasiennya. Tapi yang lain cukup visite dari nurse station saja. Karena bisa CCTV-nya bisa diputar 360 derajat, kemudian bisa di zoom. Jadi bisa melihat tetesan infusnya bagaimana, kemudian produksi urinnya bagaimana. Jadi juga kalau tetesan infusnya kurang, produksi urinnya kurang dari 25 cc per jamnya, tentu saja dokter harus menganalisis dan buat keputusan. Cairannya yang kurang atau jantungnya yang kurang dengan baik atau ginjalnya yang bermasalah. Ini dokter harus lakukan intervensi secepatnya. Yang kedua, robot juga bisa mengukur saturasi oksigen. Kalau saturasinya oksigen nggak terlalu bagus, ya secepat mungkin dipasang ventilator. Ini untuk membantu dan memperkecil angka kematian. Demikian juga skenario daripada penempatan pasien di PPI ini. Kapan ditaruh di ruang observasi,
kapan ditaruh di ruang isolasi, kapan ditaruh di ruang ICU, kapan di HCU, kapan juga dipindahkan dari ICU ke HCU dan ke ruangan isolasi. Itu juga harus ada tata kelola dengan baik, dan PPI saya kira akan sudah menjelaskan untuk membekali SDM mempunyai pengetahuan yang cukup bagaimana memproteksi diri dan bisa menolong orang lain dengan baik, dan juga ruangan-ruangan yang dipakai harus cukup aman, artinya mempunyai negative pressure, disterilisasi dan dikontaminasi. Terus, nah, jadi ini pengelolaan sumber daya, ini sumber daya saya kira sudah juga alangkah baiknya bila juga dimanfaatkan sumber daya alternatif, yaitu antara lain robot dan artificial intelligence. Demikian juga pengelolaan layanan-pelayanan klinis yang ditempatkan juga harus sesuai, dan bila mungkin ya memanfaatkan tempat-tempat pelayanan alternatif. Tadi kalau nggak cukup di ruangannya ya di tempat lain, karena pasien yang datang ke rumah sakit itu yang jelas pasti memerlukan bantuan dan pertolongan rumah sakit. Sangat kasihan atau tidak bijak kalau kita tuh tidak bisa menolongnya. Kemudian stafnya juga kita atur, siapa yang tugas di area ini, siapa di area tertentu. Inilah peran rumah sakit dalam mempersiapkan pandemi. Nah, ini program kesehatannya di sana ini harus diidentifikasi risikonya. Yang penting itu sebisa mungkin pasien yang kita hadapi itu adalah tidak sampai fatal, tidak sampai komplikasi, bahkan kita jangan sampai meninggal. Kemudian nakesnya juga kita proteksi, jangan sampai keluarganya juga ditular. Makanya kalau kami di Rumah Sakit UNER, kami menyiapkan satu lantai untuk dormitori untuk nakes di lantai 7 khusus dormitori, dan kami juga terima kasih kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur yang telah menyiapkan hotel untuk menyiapkan nakes kami, juga dari BUMN yang membantu kami. Alat pelindung juga sangat dilengkapi, juga dilakukan screening kesehatan secara berkala. Ini vaksin ini sedang kita tunggu ya. Terus, nah ini adalah inti dari bahasan kita, kesiapan rumah sakit dan usaha melindungi nakes dari penularan. Indonesia harus siap melayani ini dengan dan rumah sakit harus melindungi nakes dan pasiennya, yaitu sebisa mungkin gedungnya terpisah. Kalau di tempat kami memang gedungnya terpisah, parkirnya juga kita pisah, polinya juga kita pisah. Kemudian yang kedua, ruangan-ruangan tersedia juga harus kita siapkan, yaitu antara lain ruangan untuk observasi, ruangan untuk isolasi. Semuanya akan memerlukan suatu spesifikasi sendiri-sendiri ya. Jadi untuk isolasi perlu dilengkapi tekanan negatif. Ini penting, dan juga agar nakes kita tidak tertular, virusnya bisa diserap dan dibuang keluar sebelum dibunuh ya. Kemudian untuk ruangan HCU itu perlu dilengkapi tekanan negatif kurang lebih 15 PA ya. Juga harus disertai HEPA filter untuk membunuh virusnya, dilengkapi monitor, CCTV, dan peralatan-peralatan lain untuk kelengkapan HCU. Untuk ICU ini perlu dilengkapi tekanan negatif minusnya 20 karena di sini sangat infeksius, HEPA filter, ventilator, monitor, CCTV dengan Zoom ya. Jadi dengan Zoom karena ini penting untuk agar tidak semua tenaga pengguna berada di dekat pasien. Nah, bagi nakesnya tidak menguntungkan, pasiennya sendiri juga tidak menguntungkan. Alat-alat lain ya diperlukan, termasuk peralatan hemodialisis. Di Rumah Sakit UNER, di ruangan ICU ini juga kita lengkapi mesin hemodialisis. Kemudian juga APD harus lengkap dan digunakan secara baik dan benar. Yang keempat adalah penggunaan robot. Robot ini penting sekali, sangat membantu kita, baik itu dekontaminasi. Jadi robot nakes ini tugasnya adalah membantu nakes, mengurangi potensi transmisi nakes,
menghemat APD. Sterilisasi ini untuk menyehatkan dan mengamankan ruangan, jadi harus ada disterilisasikan. Kalau dulu kita akan menggunakan alat sterilisasinya kan statis dan memakan waktu lama, belum tentu bisa menjangkau area-area yang berliku-liku sempit. Kalau dengan robot kita, ini ada robot Violeta ya, itu bisa menjangkau area-area sempit karena mereka bisa bergerak menuju sesuai yang kita inginkan dan bisa kita kendalikan. Lalu yang ketiga dengan robot dekontaminasi. Jadi bahan habis pakai, kemudian alat-alat yang baru kita pakai, itu sebelum dibuang didekontaminasi dulu. Karena sumber penularan terbanyak coba kan di toilet ya, sama di kamar ganti petugas. Nah, ini sebelum agar tidak menyebar virusnya, tidak merajalela, didekontaminasi dulu. Ya, berikutnya terus itu SDM kita harus terlatih. Jadi kasihan kalau nggak terlatih, harus mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang cukup. Ya, terus. Nah, ini adalah Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ini adalah kami sekedar share pengalaman kami di rumah sakit. Kenapa kok perlu robot tadi ya? Ini dari poli awal kita berdiri, berbondong-bondong orang itu tumpah ruah ke rumah sakit UNER. Hampir lebih dari 300 orang berjubel ke tempat poli khusus kita. Kemudian pada berikutnya itu ini gambar petugas kita satu sama lain saling mempersiapkan memakai baju yang APD yang lengkap. Kemudian ini tim nakes kita sudah dalam posisi siap, kemudian menuju ke tempat area kerjanya sesuai jadwal dan tempat yang telah kita tentukan. Ini contoh daripada dokter yang melakukan visite. Kemudian di antara ini semua karena begitu banyak pasien yang membanjiri rumah sakit, termasuk di rumah sakit UNER, tenaga kesehatan kita ya kelelahan. Seperti ini cara kelelahan, cara melepaskan kelelahan. Nah, ini adalah perjuangan yang luar biasa daripada nakes. Ini sampai satu sama lain saling mempengaruhi, memberikan suatu motivasi agar tidak cemas lagi, tidak takut lagi, dan kemudian bangkit lagi dari kelelahannya. Kelelahan yang dihadapi oleh tenaga kesehatan menghadapi COVID ini ada dua kelelahan ya. Satu adalah kelelahan fisik, yang kedua adalah kelelahan psikologis. Jadi selain penanggulangan atau penanganan secara biologis, kita juga menerapkan penanganan secara psikologis. Karena kalau di Rumah Sakit UNER itu kita mempunyai fakultas psikologi, kita manfaatkan para psikolog itu memberikan suatu video yang artinya bisa menyemangati pasien dan nakes untuk dia bisa bangkit dan tumbuh berkembang bisa bekerja dengan baik. Juga kami menggunakan para tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat. Kita minta videonya juga, dibantu video yang memberikan pencerahan agar tenaga yang bertugas atau pasien yang dirawat itu mendapatkan pencerahan dan membangun optimisme. Ini disampaikan, kita putarkan dari nurse station ke HP masing-masing pasien. Sehingga dengan demikian itu pasien lebih punya kepercayaan diri dan ada semangat. Kepercayaan diri dan semangat ini sangat penting untuk menurunkan hormon stres. Jadi manusia itu kalau mendapatkan stres, tentu saja produksi ACTH akan naik dan kemudian produksi kortisol akan naik. Kalau produksi kortisolnya naik, maka limfosit, makrofag, dan monosit sebagai sel imun akan sangat tertekan dan terdesak. Kalau tertekan terdesak, maka virus SARS-CoV-2 ini akan semakin merajalela, sehingga ini bisa membawa pasien jatuh ke stadium yang lebih berat. Nah, ini kita hindari. Terus, terus. Nah, ini juga masih bekerja, tenaga-tenaga kita bekerja di ruangan, ada yang di ruangan obgyn, ada yang di ruangan ICU, ada yang di kamar operasi, ada yang di laboratorium. Tapi yang jelas tugas direksi, tugas direktur dan jajaran direksi
tetap memberikan semangat kepada seluruh nakes yang bekerja. Jadi ini nuansa-nuansa di ruangan dan para direksi memberikan semangat kepada seluruh nakes. Terus ini kebutuhan robot di rumah sakit untuk mengurangi interaksi tenaga kesehatan dengan pasien COVID-19. Jadi untuk robot nakes ini dan fungsinya ya, yang pertama adalah membantu nakes, tidak menggantikan tapi membantu nakes ya. Yang kedua mengurangi penularan ke nakes, karena robot ini kan tidak tertular, tapi nakesnya jangan sampai ketularan gitu. Yang ketiga yang menghemat APD, dan yang keempat memberikan kesempatan pasien untuk dapat lebih banyak istirahat. Robot yang berikutnya yang kita perlukan dan dioperasionalkan di rumah sakit adalah ini robot untuk pensteril ini. Ini bisa bergerak sangat aktif, bergerak ke area-area yang sesuai kendali kita. Ini dinamakan Ratu Su Violeta. Ratu itu singkatan daripada robot Airlangga ITS University. SU itu adalah sinar ultraviolet. Ini yang kita pakai adalah sinar dengan gelombang 200 sampai 300 nanometer, dan ini adalah sinar ultravioletnya. Ini sangat membantu kami untuk mensterilkan ruangan-ruangan atau area-area yang kita pandang perlu untuk disterilkan. Lalu robot yang ketiga yang juga sudah jadi dibuat oleh tim dari ITS atas pesanan kita adalah robot dekontaminasi. Jadi alat-alat habis pakai, baju-baju kita dan sebagainya sebelum dipindahkan ke pembuangan akhir, nanti didekontaminasi dulu agar virusnya tidak menyebar kemana-mana. Sehingga dengan demikian maka semua ini akan diharapkan akan menjadi baik, menjadi sangat bermanfaat, dan kemudian sekali lagi robot ini sangat membantu sekali kita dalam melakukan tata kelola di rumah sakit. Terus ya, jadi sebagai ringkasan daripada penyampaian materi kami, rumah sakit perlu melakukan identifikasi risiko, tidak hanya berfokus kepada bencana alam, tapi juga bencana non alam. Ini adalah rambu-rambu yang diberikan oleh KARS ya. Kemudian penguatan pelayanan kesehatan harus terus dilakukan seiring dengan fase pandemik. Yang ketiga adalah bagaimana dalam masa pandemik ini keselamatan pasien dan keselamatan staf harus tetap diutamakan. Kemudian robot merupakan salah satu pilihan penting karena tidak ada risiko untuk terinfeksi atau tertular. Terus jadi demikian sekilas presentasi kami, mudah-mudahan bermanfaat sebagai bahan diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasron, luar biasa sekali partner dari Airlangga ini. Tepuk tangan yang meriah dulu Bapak untuk Pak Nasron, dan sekaligus ketiga narasumber di sesi kedua kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mohon izin melaporkan posisi sampai saat ini. Alhamdulillah masih banyak sekali yang berpartisipasi, Pak Nasron, Pak Kun, dan Pak Azhari. Artinya materi kita hari ini sangat menarik. Dan apa yang dilakukan oleh Unair, kalau bahasa saya ini sebagai teaching hospital, dan ITS yang mempunyai komitmen untuk membuat teaching industry, bersinergi dengan baik. Sebelum mengantarkan diskusi, nanti seperti tadi saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, diskusi dibuka dua cara, melalui chat atau komen di YouTube, dan juga melalui raise hand. Silakan langsung raise hand. Sebelum mengawali diskusi, izinkan saya sedikit mereview apa yang disampaikan ketiga narasumber kita pada sesi kedua. Pertama, Pak Rektor ITS, Profesor Muhammad Azhari, lebih menekankan tentang kesiapan ITS dan teknologinya dalam mendukung penanganan COVID. Kemudian Dr. Kuncoro, selaku Ketua Umum Persi, beliau banyak mengelaborasi
sakit di mana mendukung sekali penggunaan robot untuk melindungi staf kesehatan, termasuk dalam hal ini membuka peluang kerjasama, di mana beliau memberikan contoh bahwa apa yang dilakukan UNER, Rumah Sakit Airlangga, dan ITS adalah sesuatu yang luar biasa, nantinya bisa berkembang, kalau bisa utamanya dalam hal pengembangan artificial intelligence dan robotik sebagai alat bantu untuk di dunia medis. Pak Profesor Nasron dalam pemaparannya di kesempatan terakhir berikutnya memberikan banyak mengelaborasi tentang kesiapan, memberikan elaborasi tentang manajemen kesiapan dan program rumah sakit, terutama dalam masa bencana seperti saat ini. Utamanya ditujukan untuk proteksi terhadap tenaga kesehatan. Dengan penajaman khusus, mungkin ini khusus, nantinya Universitas Airlangga mungkin akan bersama-sama lagi akan melahirkan robot dekontaminasi. Mungkin ini yang kurang kita lihat selama ini, kawan-kawan dari ITS mungkin ya, kalau saya tidak salah mencatat. Sebab konsentrasinya full untuk di depan. Tetapi tentang limbah-limbah setelah COVID ini, di TV juga banyak dimuat Prof. Nusron, sedemikian penanganannya susah, dibuang saja sedemikian sehingga malah sumber penularan berikutnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, silakan kalau ada pertanyaan, kita masih mempunyai waktu 30 menitan sampai pukul 12 atau 25 menit lah kalau dengan penutupan kita potong. Silakan, Raizen. Saya belum melihat, sambil menunggu ada yang Raizen. Di sini saya sudah mengumpulkan dari panitia pertanyaan-pertanyaan yang ada dari chat atau dari YouTube. Pertama, secara umum pertanyaan terkait komersialisasi atau hilirisasi, nggak enak kalau nyebut harga, Pak Edi, mohon maaf, terkait hilirisasi dan kerjasama lanjutan terhadap hasil kerja UNER dan ITS ini, nantinya akan kami berikan kesempatan kawan-kawan dari PT ITS, seperti arahan Pak Rektor tadi, di PT ITS lah nanti ITS Technoscience, alamatnya nanti akan di-share panitia, atau di browsing aja, PT ITS Technoscience sudah di-share saya lihat, bisa menghubungi person in charge di sana, terkait kerjasama lanjutannya. Baik, ini sudah ada pertanyaan, izinkan saya baca. Apakah ini Pak, untuk Pak Rektor ITS mungkin, apakah fungsi dari Martha Herliawati kantor Berita Antara, apakah fitur-fitur unggulan apa saja yang sudah ada di robot yang dioperasikan bersama dengan Rumah Sakit Airlangga? Ya, RISE Server ICU. Bagaimana dengan TKDN pembuatan robot ini? Kemudian untuk Prof. Nusron, ini bagaimana tips Nasron, mohon maaf, Prof. Nasron, mohon maaf, Prof. Bagaimana tips menjalin kerjasama sehingga kita bisa melakukan penelitian bersama dengan rumah sakit di daerah terdekat dengan kita. Pertanyaan dari ini Mbak atau Tasnim dari Universitas Dian Nuswantoro Semarang. Monggo. Monggo Pak Rektor ITS sampai Pak Nasron. Mungkin Pak Rektor ITS dulu saya beri kesempatan, Pak. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Dodot, Pak Gro Sambodo. Terima kasih atas pertanyaannya. Nanti mungkin kalau ini bisa ditambah kawan-kawan, Pak Ketut, Pak Rudi, tim teknis ya. Jadi pertanyaannya, apa fitur-fitur yang ada di robot-robot itu? Yang kedua, apa tadi? Beda antara Raisa dengan Raisa yang di ICU. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, robot ini dikembangkan oleh kawan-kawan ya ITS menggunakan teknologi yang terbaru ya. Menggunakan teknologi yang terbaru, tetapi fungsi itu masih mengikuti kebutuhan dan waktu karena pembuatannya mendadak
hanya dalam 2 minggu, bukannya tim ITS tidak bisa membuat robot yang lebih canggih, tetapi karena kebutuhannya bahwa untuk melayani dulu. Ada beberapa rumah sakit lain yang punya robot juga, tetapi robot itu adalah sifatnya sewa dari luar negeri. Dan alhamdulillah RSUA ini bisa kerjasama, kita suplai sendiri dari tetangga, tidak cuma dalam negeri. Bagaimana TKDN-nya? Itu saya bisa mengatakan 80% adalah brainware, teknologi dari kawan-kawan ITS, ya, brainware. Kemudian menggunakan teknologi yang terbaru, yaitu menggunakan jaringan internet. Memang masih dikendalikan, butuh operator. Masih butuh operator. Tetapi komunikasinya menggunakan jaringan internet. Selama robot itu terhubung dengan internet melalui Wi-Fi, maka bisa dikendalikan dari mana saja. Jadi berbeda dengan remote controlnya TV, ya. Kalau tidak dekat nggak bisa. Nah, itu tadi tentang fiturnya, ya. Memang ini sifatnya masih services saja, melayani saja. Itu robot yang pertama, yang Raisa, belum adiknya, ya. Jadi menggunakan teknologi yang terbaru, yaitu, ya, sifatnya saat ini masih baru services untuk yang versi Raisa. Versi yang adiknya Raisa itu sudah lumayan maju, ya. Fiturnya kita tambahi. Yang pertama, kita siapkan juga pintu otomatis membuka, sehingga si Raisa atau operator ini bisa membuka pintu. Kalau tadi di demo itu pasien yang masih membuka pintunya sendiri, mengambil, ya. Nah, yang lebih agak advance nanti pintunya dibuat elektronik, si Raisa adik ini bisa membuka. Itu sudah, ya. Sudah. Kemudian ada penghalang di depannya supaya orang tidak ditabrak oleh robot. Si adik Raisa ini sudah bisa memberi peringatan. Anda menghalangi jalan saya. Sehingga orang atau barang di depannya bisa minggir atau robotnya yang berbelok, ya. Itu fitur-fitur teknikal yang ada. Fitur yang berhubungan dengan kesehatan tadi sudah disebutkan banyak, ya. Jadi adiknya Raisa ini bisa mengukur temperatur pasien, suhu tubuh tanpa menyentuh, tanpa butuh termometer. Cukup mendekat di kamera yang ada di robot, ya. Demikian juga dengan denyut nadi, denyut jantung dan oksigen saturasi. Itu kawan-kawan ITS membuat satu modul kecil, kotak putih kalau yang tadi itu, ya, itu ditaruh di meja masing-masing pasien. Tanpa kabel. Sudah ditaruh di situ, jari ditempelkan, sambil tiduran bisa, maka data sudah akan terkirim. Berapa denyut jantungnya per menit, berapa oksigen, kandungan oksigen di dalam darah. Tadi Pak Dr. Nasron, kalau kandungan oksigen dalam darah kurang, maka dokter akan datang untuk apa? Pasang ventilator atau apa, ya. Tapi dari data awal ini, adiknya Raisa sudah bisa mengukur itu, ya. Kemudian nanti ke depan ya akan kita pasang berbagai alat lagi yang lain. Mungkin statusnya sudah beda, karena sudah lebih banyak berinteraksi dengan pasien. Berikutnya lagi nanti akan kita dokter bisa melakukan tindakan jarak jauh dengan bantuan robot ini. Nah, ini kawan-kawan pusat riset yang ada di ITS, termasuk Pak Dekan Ketut Edi, ini memang bidangnya ada di artificial intelligence untuk kedokteran. Nah, kemudian apa bedanya robot Raisa dengan robot Raisa yang ICU? Kalau Raisa 1, ya, kakak paling tua, itu hanya untuk servis, mengantarkan barang, mengantarkan makanan, mengantarkan alat kesehatan ke pasien. Kemudian robot adik Raisa yang berikut untuk
tadi disampaikan Pak Dr. Nasron untuk ruang HCU, High Care Unit. Ini adalah fasilitas fitur di situ mengukur temperatur tubuh ya, kemudian mengukur denyut jantung tadi, mengukur oksigen saturasi itu untuk HCU. Kemudian robot yang ketiga untuk ICU. Apa bedanya? Yang 1 dan 2 selain untuk bisa untuk mengangkat barang-barang, yang ketiga juga, hanya yang ketiga untuk ICU ini, robot ini dikhususkan untuk pasien yang tinggal di bed yang kemungkinan pasien itu tidak sadar. Sehingga perlu monitoring detail. Maka robot Raisa yang ketiga itu dilengkapi kamera resolusi tinggi yang bisa berputar 360 derajat, bisa dilakukan zoom 20 kali, bisa jarak sampai beberapa kilometer pun bisa ya. Sehingga membaca cairan infus, membaca tulisan di botol infus itu bisa oleh robot dari jarak jauh ataupun robotnya mendekat ke pasien. Melihat tadi cairan urin dan seterusnya. Ya, jadi bedanya itu ketiga robot tadi. Saya kira itu nanti kalau ada yang kurang bisa didetailkan oleh kawan-kawan lain. Terima kasih Pak Dodot. Iya, matur nuwun Pak Rektor ITS, Pak Profesor Azhari. Profesor Nasron mungkin, Pak, ini kayaknya kawan-kawan yang ingin menjalin kerjasama dengan universitas, kayaknya Pak Nasron. Mungkin prosedur tata cara atau apa istilahnya tipsnya. Kalau pertanyaannya saya baca sih tipsnya, Prof. Nasron. Monggo. Ya, terima kasih. Jadi prinsipnya begini, kami dari Rumah Sakit UNER ini bersyukur bahwa kami hidup, tumbuh, kembang di institusi Universitas Airlangga yang sangat menonjol dalam bidang iptek dan iptak. Jadi ilmu pengetahuan dan ketakwaan itu dibina. Secara manusia sadar bahwa kita ditakdirkan di dunia untuk beribadah. Maka bagaimana kita bisa membuat setiap langkah itu ibadah. Yang kedua, kami sebagai makhluk sosial. Artinya kita itu tidak bisa untuk bekerja sendiri. Jadi kita harus menyadari kelemahan-kelemahan kita. Maka kemudian kenapa kami melakukan ekspansi di luar, di samping di internal di UNER juga bersama-sama dengan ITS, kami tertarik kepada apa yang kami anut selama ini, yaitu mengenai laba-laba. Yang pertama di dalam surat Al-Ankabut ayat 41 itu kan ditentukan, barang siapa yang menyembah selain Allah, maka laksana laba-laba membuat rumah. Maka selemah-lemah rumah adalah laba-laba, itu mudah sekali. Yang kedua, ketika Nabi Muhammad dikejar musuh-musuhnya, itu tertutup dan dilindungi oleh jaring-jaring laba-laba. Ini menginspirasi kami untuk hidup di dunia ini. Kalau kami secara dokter muda tetap di area tempat itu, setelah menjadi dokter juga di area situ, setelah menjadi spesialis di tempat itu, setelah menjadi dokter di tempat itu, setelah menjadi profesor di tempat itu, tentu saja tidak maju. Bagi yang bawah tidak maju, kita tidak maju, dan musuh kita banyak. Maka kita ikut jaring laba-laba, lingkarannya makin besar, makin besar. Inilah yang kami lakukan dengan ITS, kita memperluas jejaring tadi. Tapi tetap dalam kendali kan ya, sama-sama saling menghormati, saling menguntungkan, saling keterbukaan, ini bagus ya. Dan yang berikutnya, tik berikutnya adalah hasrat ingin maju. Kalau ingin maju, tentu saja kita sadar bahwa manusia itu punya keterbatasan, harus ada memanfaatkan potensi-potensi kesempatan orang lain atau institusi lain. ITS mempunyai keunggulan, kelebihan di bidang teknologi, tapi beliau tidak bisa mengimplementasi kepada pasien. Rumah sakit UNER teknologinya kurang, kita sadar kurang mampu kita. Tapi kita mempunyai banyak pasien yang perlu kita bantu. Maka kami dengan ITS bekerja sama di bawah MOU, dan kemudian ITS kita buatkan ruangan oleh Dr. Anggrek di samping saya ini, dan dibantu oleh Bubur juga, itu di lantai 7 itu kita buatkan ruangan sehingga ITS bisa nyanggrung atau duduk di situ melihat apa sih sebenarnya keperluan-keperluan rumah sakit, sehingga kita tidak perlu banyak diskusi tapi langsung jadi. Ini tanpa mengabaikan kerjasama kita juga dengan internal UNER ya.
Di UNER juga ada beberapa fakultas yang potensial, semua kita rangkul, kita garap, sehingga posisi rumah sakit UNER itu kita jadikan laboratoriumnya 15 fakultas yang ada di UNER, laboratorium pasca sarjana, juga tidak menutup kemungkinan laboratorium, karena rumah sakit UNER itu rumah sakit perguruan tinggi negeri, rumah sakit pendidikan, artinya harus mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mendidik bangsa Indonesia yang memerlukan. Jadi yang magang di rumah sakit UNER itu dari berbagai provinsi, baik di Jawa atau luar Jawa. Jadi sekali lagi ada hasrat keinginan kita itu maju. Kita ini bangkit dan bangun dari negara penjajahan dulu. Jadi jangan kita terbuai oleh situasi yang posisinya selalu ingin menang sendiri, sikut-sikutan, itu kita hilangkan. Jadi sekat ini kita pisahkan, tapi potensi kebersamaan untuk maju ini yang kita bangun. Semua ini kita niatkan memang untuk ibadah dan juga untuk membantu pemerintah bisa Indonesia itu harapan kami bisa mandiri di bidang kesehatan. Jadi COVID ini sebenarnya memang membawa kita duka, bencana, kesusahan yang luar biasa. Tapi kita tidak boleh itu melihat seperti itu saja, kita melihat hikmahnya. Hikmahnya membuat bangsa Indonesia semakin bersatu. Kita semua semakin terpacu untuk membangun kreasi dan inovasi. Sehingga produk vaksin sekarang kan bisa kita buat. Bahkan ada 2 center dari Eijkman dan dari UNER sudah terdaftar di internasional. Kemudian mengenai alat-alat diagnostik itu sudah dibuat, itu namanya GMA, kerjasama antara Gajah Mada, Mataram, dan juga UNER. Itu juga merupakan produk diagnostik. Yang ketiga, obat. Ini juga sedang proses kita buat semuanya, termasuk salah satunya adalah terapi plasma konvalesen itu yang dikembangkan oleh Kemenristek Dikti. UNER juga merupakan salah satu center yang melakukan penelitian ini. Kemudian juga mengenai alkes. Jadi alkes itu Indonesia masih di atas 90% itu impor. Kami setuju dengan pernyataan Presiden Jokowi bahwa Indonesia itu harus mandiri, dan kalau sudah dibuat di dalam negeri harus dibuat antar kita, harus saling membuat dan memakai. Jadi kalau diproduksi UI, UNER pakai, diproduksi ITB, UNER ya pakai, diproduksi ITS dan UNER ya center-center lain pakai. Jadi itu kami setuju dengan pernyataan Pak Menteri tadi bahwa produksi dalam negeri harus juga dibuat minimal dari dalam negeri, syukur-syukur kalau bisa ekspor. Jadi sekali lagi kreasi dan inovasi bangsa Indonesia ternyata luar biasa kemampuannya, sehingga marilah kami mengajak seluruh elemen bangsa ini dari institusi manapun saling terbuka, intinya ya, bahwa kita harus sadar bahwa ilmu kita masing-masing yang dititipkan Tuhan itu sangat sedikit. Jadi kalau dari sedikit ini kita kumpulkan dari yang masing-masing, itu akan menjadi besar dan produksinya juga akan besar. Manfaatnya bukan hanya di dunia, tapi menjadi bekal kita di akhirat. Jadi intinya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Amin. Matur nuwun Prof. Nasron. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Kalau boleh tahu jaring-jaring laba-labanya tadi, karena si penanya dari Semarang, Prof. Nasron, tentu bisa sampai ke Jawa Tengah juga, nggih, kerjasama dengan UNER, nggih. Ya. Tidak ada masalah, karena yang nanya dari Semarang, ini harus disebutkan ini. Jadi tidak ada masalah. Nggih, baik Prof. Nasron, matur nuwun, Prof. Azhari juga matur nuwun. Sesi kedua pertanyaan, saya buka, monggo Raisen. Sebelum sambil menunggu, ini ada satu pertanyaan untuk Pak Dr. Kuncoro. Dr. Kun masih bersama kita, nggih? Masih. Oke, Pak Kun, ini ada pertanyaan khusus dari Dr. Dita Mayasari. Saya ingin menanyakan untuk Dr. Kuncoro terkait dengan tata laksana COVID pada praktek atau klinik rumahan. Apakah sudah ada? Kemudian bagaimana prosedur pengolahan limbah untuk praktek klinik rumahan tersebut? Monggo, Dr. Kun. Silakan satu lagi, kalau nggak ada pertanyaan, saya persilakan Dr. Kun akan menjawab. Silakan raise hand, saya tunggu sebentar, Bapak Ibu. Tidak ada? Nggih, monggo. Dr. Kun, silakan. Pada prinsipnya, di semua vaskes, termasuk vaskes yang sendirian, gitu, tempat praktek kan vaskes itu, tetap dilakukan kehati-hatian dengan prosedur
PPE yang benar, PPI yang benar, memakai masker dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang harus kita lakukan. Karena apa? Bukan tidak mungkin juga telekonsultasi, ya, telekonsultasi untuk jaga jaraknya ini juga kita perbuat, kita lakukan dengan baik agar kita juga terhindar dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Selanjutnya kedua apa ya tadi? Oh, limbah. Limbah ya. Limbah ini tentu memang pengolahan limbah itu tidak mudah karena ada pidananya. Gitu. Dari dulu sampai sekarang rasanya kita membuat sesuatu yang terbaik untuk agar limbah ini, terutama di limbah COVID ini, ya, itu sesuai dengan peraturan. Aturannya jelimet banget gitu. Kementerian Lingkungan Hidup tuh sulitnya bukan main. Coba berapa insenerator di seluruh Indonesia yang nggak bisa beroperasi. Kemudian kita kerjasama dengan pihak ketiga. Apa yang terjadi? Dari NTT dibuang di nggak tahu di mana, nggak sampai ke Surabaya. Dari Papua nggak tahu dibuang di mana. Nah, oleh karena itu besok hari Senin itu kami mendorong untuk Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri, kami punya konsep bahwa di setiap ada konsep kewilayahan. Tentu diharapkan ada diskresi yang tidak terlalu sulit, tetapi kalau toh sulit, please kami dibimbing gitu loh, didampingi untuk menyiapkan fasilitas misalnya pembuangan limbah, pengolahan limbah yang pada umumnya, terlebih ini harus segera yang terkait dengan limbah COVID ini. Nggak main-main, harus protokolnya sudah ada. Jadi kalau Mbak Dita menginginkan protokol limbah, nanti akan kita kirim. Atau lewat media ini, saya kirim protokol-protokol untuk limbah. Nah, limbah di rumah sakit kayak apa, kemudian limbah di mana, di fasilitas pelayanan kesehatan yang kecil juga seperti apa. Saya kira itu. Nggih, Dr. Kuncoro matur nuwun. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para narasumber yang sangat-sangat saya hormati, di kami ada catatan banyak sekali terkait berapa harga pembuatan Raisa, berapa harga per unitnya, bagaimana caranya memesan, ke siapa tanyanya, sangat banyak sekali. Oleh karena itu saya ganti background saya dengan PT ITS. Jadi supaya langsung sambil berdiskusi kita bisa melihat nomor telepon dan website PT ITS di belakang background saya. Namun demikian mohon izin saya memberikan kesempatan karena ada perwakilan PT ITS yang hadir. Mohon perwakilan PT ITS bisa menyampaikan sesuatu terkait apa yang ditanyakan terkait hilirisasi robot-robot Raisa hasil karya ITS UNER tadi. Monggo silakan kawan dari PT ITS. Monggo Pak Felix. Pak Felix. Mungkin saya beri awalan Pak. Jadi PT ITS hanya membantu dari sisi komersialisasi, produksi, dan membackup izin-izin segala macam. Tapi tetap dalam dalam komersialisasi atau apa istilahnya tadi Pak, difusi ya. Difusi ini tetap memperhitungkan atau menghargai usaha yang sudah kita lakukan bersama dengan Rumah Sakit UNER, dan itu sudah dibicarakan dengan PT ITS. Sudah Pak, monggo Pak Felix. Terima kasih Pak Ketut, Pak Dodot, terima kasih atas kesempatannya. Jadi yang bisa kami sampaikan, kami dari PT ITS, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Ketut tadi, kami akan membackup penuh Pak, membackup penuh untuk istilahnya hilirisasi atau pemanfaatan inovasi yang telah dilakukan oleh kawan-kawan rekan-rekan di ITS dan UNER. Dalam hal ini adalah robot Raisa beserta adik-adiknya gitu melalui PT ITS, karena kemungkinan besar nantinya
kalau kita bicara penyediaan, pengadaan begitu Pak, kemudian dalam hal terkait hilirisasi, ini kemungkinan nanti akan terkait dengan kebutuhan perizinan, kebutuhan administrasi. Jadi kita tidak, meskipun kita dalam kondisi situasi seperti ini, tapi kita tetap harus kami menyadari gitu ada beberapa instansi, ada beberapa institusi yang tidak bisa lepas dari regulasi, Pak. Regulasi, kemudian aturan-aturan yang harus dipatuhi terkait dengan kebutuhan pengadaan seperti ini, apalagi dengan instansi atau institusi pemerintahan. Jadi kami akan bantu backup penuh hal-hal seperti itu, Pak. Pak Dodot, Pak Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Jadi mungkin tadi sudah di-share juga oleh panitia, oleh Pak operator, kontak kami Pak, kontak kami di PT ITS. Jadi monggo kalau memang ada yang ditanyakan terkait dengan kebutuhan robot Raisa ini, monggo bisa dikontak kami Pak. Di situ ada nomor telepon kami, nomor telepon kantor maupun nomor telepon PIC-nya PIC kami Pak. Jadi untuk detail lebih lanjutnya akan lebih baik karena kemungkinan nanti pertanyaannya atau kebutuhan dari masing-masing Bapak dan Ibu yang hadir di sini berbeda-beda gitu ya Pak, Bapak. Jadi akan lebih baik jika diskusinya bisa dilanjutkan atau dilanjutkan lebih lanjut di kontak kami yang ada di brosur atau nanti ada brosurnya juga Pak, ada semacam proposal kecil gitu Pak. Nanti di-share juga Pak Felix ya di chatting ini kan bisa ngechat juga nge-share file ya. Ya Pak. Ya di samping itu juga rekan-rekan yang berminat untuk menanyakan lebih lanjut terkait dengan hilirisasi ini bisa melalui Rumah Sakit UNER juga, nggih. Nanti Rumah Sakit UNER yang akan membantu kontak PT ITS juga kalau memang dirasakan lebih nyaman dengan saluran itu. Monggo. Terima kasih Pak Felix. Saya ada pertanyaan satu Pak untuk Pak Kuncoro. Ya. Pak Dodot. Ya, silakan. Yeah. Pak Kuncoro, matur nuwun sudah berkenan menjadi pembicara di sesi ini. Saya yakin jaringan rumah sakit yang dipimpin oleh Bapak ini sudah sangat mapan dan sangat established dari sisi segala hal. Ya. Nah, terkait dengan Raisa ini kira-kira Bapak mempunyai program atau rencana apa, atau mungkin kalau tidak ada program mungkin dukungan dalam bentuk apa kira-kira, karena kan tadi Pak Menteri menyampaikan akan melakukan hilirisasi dari sisi beliau. Ya. Nah, untuk dari sisi Persi sendiri kira-kira bagaimana Pak Kuncoro? Matur nuwun. Oke, makasih nih Pak Ketut. Jadi minimal nih Pak Ketut ya. Ini tolong nanti video itu dikemas agak pendek, ya, agak pendek-pendek gitu. Jadi kita cantolkan minimal di website Persi. Website Persi yang dibuat di muka yang paling depan supaya menjadi jelas terkait dengan kalimah robot itu ya, robot itu. Tentu akan lebih menarik lagi karena peran dari rumah sakit itu ada, kita bisa dijadikan satu di situ, tekan di situ. Itu minimal itu. Dan keduanya nanti kami karena ini kebanggaan kami juga bagi Persi juga ya adanya robot ini. Ini nanti di setiap event-event tertentu bisa sebelum mulai kita setel tuh, gitu. Jadi ikut masarin. Tetapi tolong nanti juga di dalam pencantolan di website itu ada kejelasan menghubungi siapanya untuk penjelasannya. Ya. Itu minimal itu dulu. Nanti kita ada event internasional juga, ada event nasional dari Persi. Mudah-mudahan jadi kalau tidak pun akan kita pergunakan teknologi semacam ini, yaitu
HMA ini Pak Nasron ini, Pak Nasron. Nah, Pak Nasron ini berperan di situ ya. Kemudian ada Hospital Expo. Hospital Expo. Nah, nanti tentu ada sesuatu yang kami berikan kemudahan untuk Bapak-Ibu sekalian untuk memberikan informasi yang terbaik untuk bangsa ini. Prinsipnya, di Bali, Pak, tahun ini rencana ya, di Bali. Yang Hospital Expo-nya, kalau jadi tetap bulan Oktober. Ya, demo di situ. Pak Kuncoro. Ya. Saya undang mungkin Pak Dodot, di sini ada Prof. Agus Zainal. Beliaunya kan profesor di bidang apa namanya, terkait medis juga. Kalau beliau masih ada, monggo Pak Agus Zainal. Prof. Agus Zainal, mungkin ada pertanyaan buat Pak Kuncoro, tadi tawarannya kan luar biasa. Baik, Pak. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Agus. Ini dua problem biasanya kalau di akademik kita melakukan penelitian di bidang kesehatan itu. Yang pertama itu kita itu maunya sendiri, terpacu oleh paper implementasi sesuatu yang sudah dipublish semacam itu, terus dikembangkan tanpa tahu kebutuhan apakah di rumah sakit kita itu membutuhkan atau tidak. Itu yang problem pertama. Problem kedua adalah kalau kita sudah bikin sesuatu yang sudah jadi misalnya, itu nggak bisa diedarkan karena kita tidak punya izin edar. Untuk izin edar kita mesti punya uji klinis. Uji klinis mesti ada rumah sakit yang menanganinya. Nah, rentetan ini kayaknya yang sangat dibutuhkan untuk membangun jejaring yang Pak Nasrun tadi menyebutkan jaring laba-labanya mesti lebih luas lagi. Bagaimana menyikapinya, bagaimana ini Pak Gun? Dua hal. Ya mungkin nanti MOU dengan Persi mungkin Prof. Agus. Oh boleh. Yeah. Boleh. Ya, silakan Pak, silakan dimulai dengan MOU. Tapi rasanya nanti deh kalau kita udah ketemu lebih dekat kan lebih tahu adanya peluang dan sebagainya. Saya Pak Agus kebetulan Kepala Pusat Studi Artifisial dan Teknologi Kesehatan ITS. Oh gini. Ini memang dari kajian yang saya punyai, memang Indonesia sudah di tahun 2016 sudah dideteksi tentang miskin terhadap early technology advances untuk early detection. Kita miskin banget. Nah mudah-mudahan ini akan selesai dengan adanya ini. Ya, gitu ya Pak. Kita mulai dengan dari MOU besar dulu, nanti yang detail-detail belakangan, pokoknya yang gede-gedenya dulu gitu, antara tripartit paling enggak Persi, ITS dan Erlangga gitu. Wah, sip jadi satu deh. Ya, mohon izin juga Pak Dodot, satu menit aja mungkin. Kami di sini menyusun peta atau roadmap kecerdasan artifisial atau artificial intelligence untuk Indonesia, Pak Kuncoro. Nah, di tim itu kami kebetulan dan Prof. Agus juga di sana. Itu kebetulan isu terpentingnya adalah ketidaktersediaan data, terutama data medis. Data medis. Nah, ini menjadi suatu program quick win dari kelompok Pokja kami. Bagaimana data medis ini bisa diagregat secara nasional tanpa mengurangi kerahasiaan data dan kerahasiaan data untuk pasien dan rumah sakit. Nah, itu sedang kami godok. Nanti mungkin bisa dukungan Persi nggak kira-kira? Oh, bisa. Bahkan sudah 3 bulan ini meskipun terlambat, ada seorang volunteer pensiunan Microsoft itu membantu kami gitu. Arahnya ke sini, Pak. Nah, cocok deh. Saya sepakat untuk MOU dulu aja deh. Nah, ada satu-satu. Oke, Pak Gun. Kalau kata kuncinya MOU nanti insya Allah kita giring, Pak. Karena memang kewajiban seminggu juga. Jadi ya. Iya, Pak. Nanti kita kawal, Pak Kun. Pak ya, minggu depan jadi. Gitu. Pak Rektor, Pak Azhari. Siap. Kawan-kawan di RSUA juga, Prof. Nasron, mohon izin, nanti kita buat draft MOU untuk tripartit lah. Ya. Baik.
Bapak, Ibu yang sangat saya muliakan, sudah pukul 12.09 pas kalau dengan mundur-mundurnya Pak Menteri tadi. Izinkan saya tutup acara ini, tapi sebelumnya kita mulai pagi sampai siang hari ini bersama-sama, ilmu yang kita dapat sangat bermanfaat, rasanya sangat mencerahkan. Mohon tepuk tangan yang paling meriah dari masing-masing. Ya. Tensi terjadi ketika seseorang merasa tidak aman dan nyaman dengan sejawat. Izin ya. Assalamualaikum. Belum ditutup, Prof. Pak Gun, sebentar. Oh iya, MC, monggo. Siapa tuh? Seluruh rangkaian acara webinar Mas Geri. Kami ucapkan terima kasih seluruh pemberi kita hari ini, dan terutama juga moderator. Semoga apa yang telah kita bahas pada pagi hari ini dan tentunya kita berdoa. Allahumma amin. Terima kasih Pak Rektor, terima kasih kepada seluruh pihak terkait dalam acara webinar kali ini, dan mohon maaf bila ada kekhilafan selama acara berlangsung. Saya Abdul Razak mewakili seluruh Sivitas Akademika Institut Teknologi 10 November dan seluruh panitia mengucapkan terima kasih, dan kami mohon pamit undur. Kita akan berjumpa mungkin di lain kesempatan. Terima kasih, selamat siang, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.